Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Penggerebekan laboratorium narkotika di Uluwatu, Badung membuktikan Bali kini menjadi salah satu produsen narkotika di Indonesia dan dunia. Polres Buleleng memusnahkan 3.900 pil koplo, ganja, sabu-sabu hingga jamur kering atau mushroom. Ternak hamster di kamar kos hasilkan omset jutaan rupiah. Polres Buleleng Rabu lalu memusnahkan sekitar 3.900 pil koplo, ganja, sabu-sabu hingga jamur kering atau mushroom, serta minuman keras serta ratusan knalpot berisik. Barang sitaan tersebut terjaring dalam operasi kepolisian dalam pengamanan Pilkada 2024. Selain narkotika yang menarik, polisi juga menyita hampir 500 knalpot berisik. Jumlah ini cukup banyak dan selama ini masyarakat resah dengan ulah pengendara yang menggunakan knalpot jenis ini. Narkoba dimusnahkan dengan cara di blender, sementara knalpot berisik dihancurkan dengan cara dipotong-potong. Selain barang bukti, Polres Buleleng juga meringkus 120 tersangka penyalahgunaan narkoba sejak Januari hingga awal November 2024. Ini sebagai wujud komitmen kami untuk menjawab keresahan-keresahan masyarakat atau dampak-dampak buruk yang ditimbulkan baik untuk miras ilegal dan narkoba serta knalpot bro, yang mana narkoba kita tahu bersama bahwa Polres Buleleng per 2024 saja sudah menangkap kurang lebih sekitar 120 tersangka, baik diantaranya ada pengedar maupun pengguna narkoba. Rekan-rekan sudah tahu kami zero tolerance sama penggunaan dan pengedar narkoba di Kabupaten Buleleng ini untuk menjawab agar jadi Buleleng ini tidak zona merah lagi. Polres Buleleng akan bertindak tegas terhadap pengendara yang menggunakan knalpot berisik karena sudah banyak laporan masyarakat yang terganggu dengan suara bising. Rencananya sebagian knalpot berisik tersebut akan dibuat patung untuk mengingatkan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Penggerebekan clandestine lab atau laboratorium narkotika di Uluwatu, Badung membuktikan Bali kini menjadi salah satu produsen narkotika di Indonesia dan dunia. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap, laboratorium gelap tersebut memproduksi hasis dalam skala besar dan para pelaku rencananya akan mengedarkannya saat perayaan Tahun Baru 2025 di Bali, Jawa hingga pasar internasional. Bareskrim Polri akan mengawasi lebih ketat peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Bali yang dikenal sebagai kawasan wisata dunia. Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam keterangannya Selasa lalu mengatakan, polisi mengawasi jalur masuk menuju Bali dan akan melibatkan lembaga terkait seperti Bea Cukai untuk meminimalisir masuknya narkotika ke Bali. Salam sejahtera. Strategi kita dalam melakukan pencegahan, karena kita juga melihat Bali ini adalah sebagai salah satu upaya, sebagai salah satu tempat wisata yang menjadi primadona. Turis mancanegara juga hadir, dari dalam negeri juga datang. Tentu kita melakukan langkah-langkah pencegahan, yaitu kita memperketat pengawasan yang ada di jalur-jalur masuknya, termasuk tadi kerjasama dengan teman-teman dari Bea Cukai untuk bisa mengeliminir, mengurangi potensi masuknya barang-barang ini ke Bali. Karena dua potensi, yaitu lewat laut maupun lewat udara. Nah, ini semua sudah kita perkuat dan kita perketat. Selain itu, tentu dalam melaksanakan upaya pencegahan ini kan ada upaya, ada supply, ada demand. Nah, supply-nya kita potong rantai supply-nya, jalur-jalur masuknya, tetapi di sisi demand-nya ya kita harus terus melakukan sosialisasi, melakukan edukasi,
kepada anak-anak. Bareskrim Polri belum lama ini menggerebek sebuah villa di Uluwatu, Badung yang dijadikan tempat untuk memproduksi hasis dalam skala besar. Polisi menyita ratusan kilogram hasis dan bahan baku serta peralatan pembuatan narkoba di lokasi. Selain itu, polisi juga meringkus 4 orang tersangka dan seorang lagi yang diduga pengendali masih buron. Selama 2 bulan beroperasi, laboratorium gelap narkoba tersebut telah memproduksi narkoba senilai 1,5 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Menjelang Pilkada serentak, tim Resmo Polres Gianyar mengungkap 17 kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar selama bulan November tahun ini. 13 kasus merupakan kriminal umum dan 4 lainnya kasus kriminal khusus. Polres Gianyar harus bekerja keras mengungkap kasus kriminal karena jumlah tersangka cukup banyak dan beragam. Polisi harus memburu belasan tersangka tersebut hingga ke sejumlah daerah seperti Sumbawa Besar hingga Pulau Jawa. Kapolres Gianyar AKBP Umar mengatakan, pengungkapan kasus menjelang pilkada dilakukan secara optimal agar Kabupaten Gianyar kondusif. Tindak pidana yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Gianyar beserta jajaran Polsek, baik dari Polsek Belah Batu, Sukawati, dan Polsek Gianyar serta Ubud. Ada beberapa tindak pidana yang berhasil diamankan yang ada di belakang kami, yang teman-teman bisa saksikan dari berbagai macam tindak pidana. Ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ada tindak pidana penggelapan, ada tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, ada tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan minuman berupa yang ada di samping yang teman-teman lihat, minuman yang oplosan atau palsu. Itu adalah barang bukti. Seluruh tersangka saat ini berada di sel tahanan Polres Gianyar dan beberapa polsek di Kabupaten Gianyar. Mereka masih menjalani pemeriksaan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana akan menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jemberana terkait penertiban alat peraga kampanye atau APK di wilayahnya. KPU Jemberana telah bertemu dengan sejumlah pihak terkait dan perwakilan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Jemberana. Ketua KPU Jemberana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, KPU harus melaksanakan rekomendasi Bawaslu mengenai penertiban APK paling lambat 7 hari setelah rekomendasi diterima. Langkah ini dilakukan agar proses kampanye yang tersisa beberapa hari dapat berjalan sesuai aturan. Kami masih memberikan toleransi kepada rekan-rekan pasangan calon untuk bisa menertibkan secara mandiri terkait alat peraga kampanye sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu sebanyak 195 titik ya. Kemudian nanti tanggal 24 kita akan turun bersama-sama Bawaslu, kemudian juga bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban. Jadi kita sudah siapkan alat angkutnya, kemudian kita bersama-sama dengan Badan Ad-hoc untuk melakukan penertiban sehingga di masa tenang kami harapkan sudah tidak ada alat peraga kampanye lagi. Menurut data Bawaslu, ada 195 APK yang akan ditertibkan karena melanggar aturan. Namun KPU memberi kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menertibkannya secara mandiri. Penertiban APK ini juga didukung aparat keamanan baik dari jajaran Polres Jemberana maupun Satpol PP Pemkab Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.